Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dan di majelis yang mulia ini. Dalam rangka kita kembali untuk mempelajari tentang agama Islam kita. Baik, langsung saja seperti biasa, yaitu kita lanjutkan kajian setiap Ahad pagi ba'da subuh. Masih membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Kita pertemuan yang lalu masuk pada sifat yang ke-15 dari di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-kalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Dan telah kita ketahui bahwasanya yang namanya sifat kalam ini sifat yang hakiki, artinya Allah benar-benar berbicara, bukan hanya sekedar ungkapan diri saja sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah, ya, yang mengatakan bahwasanya kalam itu maknanya dia hanya ungkapan jiwa, ungkapan diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun huruf-huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an itu hanya ungkapannya Jibril atau ungkapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ingin mengatakan Al-Qur'an itu kalam, Al-Qur'an itu makhluk. Adapun yang kalamullah itu adalah ungkapan jiwa saja. Artinya itu sesuatu yang tidak bisa didengar dan bukan terdiri dari huruf-huruf, namanya kalamullah itu. Jadi hanya kalau orang Jawa mengatakan mung batine Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enggak bisa diungkapkan, enggak bisa didengar. Adapun Al-Qur'an itu hanya sekedar ungkapannya Nabi Muhammad SAW untuk mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kalau difahami fatal karena hakikatnya pemahaman seperti ini ingin mengatakan Allah itu punya sifat kalam tapi tidak bisa bicara. Ya, punya sifat bicara tapi tidak bisa bicara, aneh. Ya, dan ini pada sifat-sifat yang lainnya seperti itu. Ya, mengatakan bahwasanya innallaha sami'un walaysa bisam'. Allah itu maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Ya, Allah maha melihat tapi tidak memiliki penglihatan.
Ya, Allah Maha berbicara tapi tidak memiliki pembicaraan. Artinya enggak memiliki pembicaraan yang bisa didengar oleh makhluk atau oleh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai rasulnya, ya. Dan ini aneh karena di sana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, maka kalau Allah Subhanahu wa taala pembicaraan enggak bisa didengar, terus kemudian Rasul itu hanya mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin Nabi Musa berbicara dengan dirinya sendiri berarti. Ya. Dirinya sendiri Nabi Musa mengungkapkan dengan ungkapan lisannya dari apa yang difahami dari yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemikiran semacam ini memang sulit difahami secara akal, sulit difahami karena memang ini berasal dari ilmu kalam, ya, ilmu filsafat, ya, yaitu filsafatnya orang-orang kafir, orang-orang Yunani pada waktu itu yang berbicara pada masalah ranah ketuhanan, ya. Baik, kemudian juga sifat kalam itu juga tidak sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Jahmiyah, yaitu orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya al-kalam itu bukan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi itu adalah makhluk, ya. Kalau ini jelas-jelas pemahamannya jelas frontal, dalam artian langsung mengatakan kalam itu bukan sifat dari Allah. Kalau Asy'ariyah masih mending mengatakan kalam itu ya sifat Allah, tapi sifat yang tidak bisa didengar dan bukan susunan dari huruf-huruf, ya. Ini Asy'ariyah. Adapun Jahmiyah ini yang pertama kali muncul, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat kalam. Jadi Al-Qur'an itu murni makhluk, ya. Al-Qur'an itu murni makhluk, artinya yang Allah ciptakan, ya, bukan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah. Dan pemahaman inilah yang dibantah oleh Imam Ahmad dan menjadi fitnah besar di zamannya, sehingga para ulama itu sampai disiksa, bahkan dibunuh jika tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ini pemahaman Jahmiyah, ya. Sampai-sampai hampir-hampir semua ulama itu diuji dengannya, ya. Dan yang bertahan itu hanya dua orang ulama, Imam Ahmad dan yang satu saya lupa namanya, tapi yang satu ini meninggal, ya, meninggal karena siksaan. Adapun Imam Ahmad sampai beliau berhasil 3 tahapan khalifah pada waktu itu yang menguji beliau. Yang terakhir akhirnya khalifahnya rujuk, artinya taubat dari pemahaman tersebut karena bantahan yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada Ahmad bin Abi Du'ad, ya, tokoh Jahmiyah Mu'tazilahnya, ya. Bahkan sampai para ulama itu sampai karena mereka itu siksaannya sangat pedih, sampai ada yang tauriyah, artinya mengucapkan sesuatu tapi dipahami lain oleh pendengarnya agar supaya selamat, karena siksaannya luar biasa, ya, bahkan sampai dibunuh. Ada yang mengatakan ketika ditanya keyakinan kamu apa, ya, tentang Al-Qur'an, kalamullah atau makhluk, diuji seperti itu. Maka ada yang mengatakan, ulama tersebut mengatakan seperti ini: Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, ya, kemudian Suhuf Musa Ibrahim. Dia mengatakan dengan jarinya seperti ini, kemudian dia mengatakan hada makhluk.
Hada makhluk. Dipahami oleh yang mendengar, ya, yang orang-orang yang ingin menyiksanya itu dia mengatakan berarti seluruh yang dikatakan itu adalah makhluk. Al-Quran makhluk, Injil makhluk, Taurat makhluk, dan seterusnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan, dari firman Allah SWT itu dianggapnya makhluk. Padahal ulama ini mengatakan ini makhluk, maksudnya setelah menyebutkan itu kemudian dia mengatakan hada makhluk, maksudnya ini loh, jari saya ini makhluk, ya. Itu sampai sedemikian para ulama itu saking ingin selamat dari siksaan karena nggak kuat, ya. Dan yang paling mampu, artinya Allah berikan jalan untuk bertahan, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Baik. Dan Mu'tazilah demikian, padahal Mu'tazilah itu pada asalnya penyimpangannya bukan dalam masalah sifat, tapi masalah kedudukan ahli maksiat, ya. Yang ini dipelopori oleh Wasil bin Atha. Ini murid langsung dari seorang tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullahu taala, ya, tabi'in senior, ya. Hasan al-Basri ketika itu memiliki banyak murid, ya, dan diantaranya Wasil bin Atha, ya. Wasil bin Atha ini pernah di majelisnya Hasan al-Basri menguji gurunya, ya, kurang ajar nih. Muridnya menguji gurunya, ya. Dia mengatakan, wahai Imam, bagaimana kedudukan orang pelaku maksiat, pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, kalangan orang-orang yang beriman. Maka Hasan al-Basri mengatakan, menjawab sesuai dengan apa yang dalam nas Al-Quran maupun hadis, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena ini murid sahabat, ya. Maka dia mengatakan bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman itu tetap seorang mukmin, akan tapi dia fasik, artinya dia melakukan pelanggaran dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam, ya. Tetap seorang beriman, ya. Karena pelaku dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, ya, selain kesyirikan, ya. Maka Wasil bin Atha ini nggak terima, dan Wasil bin Atha ini terkenal cerdas orangnya, terkenal cerdas, tapi ternyata dengan kecerdasannya dia tergelincir, ya. Karena takjub dengan pemikirannya sendiri, ya, ingin menyimpulkan sendiri, padahal sudah dijawab dengan kesimpulan ilmu, dengan jawaban ilmu, tapi nggak terima. Maka dia mengatakan, nggak, kalau saya yang namanya pelaku maksiat itu dia tidak kafir dan tidak mukmin, ya. Ini secara pun aneh, ya. Dan ini nggak ada yang para sahabat mengatakan kok pelaku maksiat tidak kafir, tidak mukmin. Makanya inilah yang disebut manzilatun bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, ya. Ada nggak orang yang posisinya dia itu nggak kafir, nggak mukmin? Nggak ada, ya, nggak ada. Tapi anehnya orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha ini mengatakan kalau di akhirat dia kekal di neraka, sama seperti pemahamannya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar dia keluar dari Islam, kalau di dunia dia jadi kafir, dan nanti di akhirat dia kekal di neraka. Tapi kalau Mu'tazilah, di dunia dia tidak kafir, tidak mukmin, ya, tidak kafir, tidak mukmin, satu kedudukan di antara kedua kedudukan, artinya di tengah-tengah, nggak kafir, nggak mukmin. Tapi kalau di akhirat kekal di neraka, sama dengan pendapatnya, keyakinannya orang-orang Khawarij, ya. Nah kemudian Wasil bin Atha ini
ketika keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri diikuti oleh beberapa orang, ya, beberapa jamaah orang yang memang takjub dengan kepandiannya, padahal itu menyimpang. Keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri, akhirnya membuat kelompok sendiri, dan di dalam perjalanannya ketemu dengan tokoh Jahmiyah ini, yaitu Jahm bin Safwan. Akhirnya semakin tertular penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya menyimpang pula dalam masalah asma wa sifat ini, ya. Di antaranya mengatakan kalamullah atau Al-Quran itu makhluk, atau mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat kalam. Baik. Kemudian kita lanjutkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wad dalilu ala annahu hurufun qauluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuka, dalam surah Thaha ayat 11-12. Dalil bahwasanya sifat kalam itu, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari huruf-huruf, ya, artinya bisa terbaca, ditulis di mushaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa inni ana rabbuk, wahai Musa sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fa inna hadhil kalimat hurufun wa hiya kalamullah, maka susunan kalimat ya Musa inni ana rabbuk itu kan susunan huruf-huruf, ada ya, ada mim, ada wawu, ada sin, ya, dan seterusnya, ya, dan itu kalamullah, ya. Jadi kalamullah itu terdengar kemudian bisa ditulis karena itu terdiri dari huruf-huruf, ya. Kemudian wad dalilu ala annahu bisautin qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya kalamullah itu juga merupakan suara, artinya bisa didengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-52. Allah menyatakan wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya, dan kami telah memanggilnya, yaitu memanggil Musa min janibit turil aiman, dari sisi bukit Tur yang sebelah kanan, ya. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan Nabi Musa kepada kami najiya untuk berbicara, ya. Kalimat wa nadainahu, dan kami seru, kami panggil Nabi Musa, ya, alaihissalam, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya panggilan itu kan bisa didengar. Makanya Nabi Musa ketika dipanggil untuk datang ke Bukit Tur Sina, ya, itu dia langsung datang, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat kalam Allah itu memiliki suara, ya, artinya bisa didengar. Wan nida'u wal munajatu la takunu illa bi sautin, yang namanya nida, panggilan, wal munajat, dan pembicaraan itu tidaklah terjadi kecuali dengan adanya suara, ya. Karena ada suara maka dinamakan seruan, panggilan. Warawa Abdullah ibnu Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-malik ana ad-dayyan. Al-naqahu al-Bukhari bi sighati tamrid. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk, kemudian Allah akan menyeru mereka dengan suara,
yasma'uhu man ba'uda, yang suara tersebut itu didengar orang yang jauh, kama yasma'uhu man qaruba, sebagaimana suara tersebut juga didengar oleh orang yang dekat. Artinya orang yang jauh dan dekat, yang di depan dan di belakang itu mendengar suara Allah sama, ya. Bukan berarti yang di belakang lirih-lirih, yang di depan kelihatan keras, yang di belakang kelihatan gak jelas, itu enggak. Tapi seruan Allah didengar oleh orang yang jauh sama dengan orang yang mendengarnya di dekat. Dan seruan tersebut mengatakan, anal maliku anad dayyan, akulah raja pada hari ini dan akulah yang merajai hari pembalasan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Laqahul Bukhari bi sighati tamrid. Dalam riwayat lain Imam Bukhari menyampaikan hadis tersebut dengan sighah tamrid. Sighah tamrid itu sighah yang majhul. Artinya tidak menyebutkan dengan kalimat qala atau rawa. Misalnya kalau di sini kan rawa Abdullah ibnu Unais, telah meriwayatkan Abdullah bin Unais, berarti yang meriwayatkan Abdullah bin Unais. Tapi kalau sighah tamrid itu majhul dengan kalimat ruwiyah, telah diriwayatkan, ya, telah diriwayatkan. Itu maksud dari sighah tamrid. Sighahnya tidak jelas, ya. Akan tapi hadis ini sahih, ya. Seminimalnya hadisnya hasan karena Imam Bukhari membawakan dengan dua bentuk sighah, yaitu sighah jazm, yaitu dengan qala, rawa, telah meriwayatkan fulan bin fulan, ya. Ada kalanya Imam Bukhari menyebutkan dengan sighah tamrid, yaitu ruwiya au qila, ya, dikatakan atau diriwayatkan, ya. Baik. Qala fil Fathi wa akhrajahu al-musannif fil Adab al-Mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadayhima wa dzakara lahu tariqaini akharaini, ya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu di dalam kitab Adabul Mufradnya, dan juga Imam Ahmad dan Abu Ya'la dalam dua musnadnya, jadi musnad Imam Ahmad dan musnad Abu Ya'la. Dan di sana disebutkan bahwasanya ada dua jalan yang lain. Artinya kesimpulannya bahwasanya dengan berbagai macam jalannya, maka hadis ini adalah hadis yang sahih atau minimalnya hasan. Wa kalamullahi ta'ala qadimun naw' hadithul ahad, wa ma'na qadimun naw' innallaha lam yazal wa la yazal mutakalliman, laisal kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun. Dan kalamullah, sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadimun naw', ya. Jenisnya itu sudah dahulu, azali, itu jenisnya, ya. Hadithul ahad, ya. Akan tapi persatuan kalamnya itu baru, ya. Nanti dijelaskan di sini wa makna qadimul ahad, dan makna qadimul ahad, makna jenisnya itu adalah sudah lalu, artinya jenis yang dahulu. Innallaha lam yazal wa la yazal mutakalliman, artinya Allah itu senantiasa memiliki sifat berbicara, ya. Artinya Allah sudah dari dulu disebut Allah itu bisa berbicara, ya. Itu qadimun naw', itu seperti itu, ya, bisa berbicara. Gambarannya seperti ini, beda dengan makhluk. Kalau manusia, sifat kalamnya manusia itu bukan qadimun naw'. Kenapa? Karena sebelumnya manusia tidak disifati dengan bisa bicara. Misalnya dia baru lahir,
Apakah dia langsung disifati dengan mutakallim? Orang yang bisa bicara? Enggak. Ngomong saja enggak bisa. Kapan dia memiliki sifat bicara? Sifat bicaranya itu baru, yaitu setelah umur sekian dia mulai bisa ngomong. Itu ketika itu dia mulai memiliki sifat mutakallim. Paham ya? Ini bagi makhluk. Ya. Tapi kalau Allah, sifat bicaranya sudah azali, sudah dari dulu, lam yazal wala yazal muttasifan biha atau mutakalliman biha. Artinya Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memiliki sifat kalam tersebut. Dari dulu Allah sudah disifati bisa berbicara. Ya, sejak azali. Ya. Laisal kalam haditsan minhu ba'da an lam yakun. Sifat kalamnya Allah itu dari sisi jenisnya bukan sifat yang baru, yang sebelumnya belum bisa bicara. Tidak sebagaimana manusia. Kalau manusia sifat bicaranya kan baru, karena waktu lahir dia tidak memiliki sifat kalam. Ya, dia tidak disifati dengan mutakallim. Ya. Kapan manusia itu disifati mutakallim? Ketika manusia itu sudah bisa ngomong. Ya, sudah bisa ngomong. Berbeda-beda. Ada yang 2 tahun sudah bisa ngomong, ya. Ada yang 3 tahun baru bisa ngomong, ya. Bahkan ada yang punya kelainan sehingga tidak memiliki sifat kalam. Seperti orang apa? Orang tuli, bisu, ya, terganggu pendengarannya sehingga nggak bisa ngomong, ya. Dan dia tidak disifati mutakallim, ya. Ini dari jenisnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau dilihat dari sisi jenisnya, sifat kalam itu sifat yang qadim, artinya azali. Sejak dahulu Allah sudah disifati dengan bisa berbicara, ya. Kemudian wa ma'na haditsil ahad, adapun makna sifat kalam bagi Allah haditsil ahad, ya, anna ahada kalamihi ay al-kalam al-muayyan al-makhsus hadithun li'annahu muta'alliqun bi masyiatihi mata sya'a takallama bima sya'a kaifa sya'a. Adapun makna sifat kalam hadithul ahad, ya, artinya per kalimat yang Allah keluarkan untuk berbicara tersebut, ya, dari sifat kalam tersebut dengan pembicaraan yang muayyan, yang ditentukan, yang khusus, yang pembicaraan tersebut khusus, itu hadithun, itu sesuatu yang baru, ya, karena itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki, Allah akan berbicara dengan jenis pembicaraan tersebut, ya, dengan apa yang Allah kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki. Itu sifat-sifatnya seperti itu, yang dinamakan sifat kalam Allah itu hadithul ahad. Jadi perkatanya, ya, yang tergantung dengan kehendak Allah itu dari jenis perkataannya itu dikatakan baru. Artinya ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, jenis pembicaraannya beda dengan jenis pembicaraan ketika Allah berbicara dengan Nabi Adam. Berbeda lagi dengan jenis pembicaraan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika dengan Nabi Musa kan manggilnya ya Musa ini ana rabbu, ya. Ketika berbicara dengan Nabi Adam ya Adam, manggilnya juga lain, suara yang didengar lain, kalimatnya juga lain, ya. Dan demikian dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berbicara dengan malaikat lain lagi, ya manggilnya dengan sebutan para malaikat, dengan Jibril lain lagi. Jadi
jenis-jenis pembicaraannya itu baru karena sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari pembicaraan tersebut. Ya. Adapun sifat mutakallimnya, ya, jenis kalamnya itu qadimun nau'. Ya. Artinya walaupun Allah nggak berbicara sama Nabi Adam, misalnya nggak berbicara dengan Nabi Musa, nggak berbicara dengan malaikat Jibril, dengan Nabi Muhammad SAW, Allah tetap memiliki sifat bisa berbicara. Ya, bisa difahami ya ini dua ini ya. Ya, jadi Allah itu punya sifat kalam qadimun nau', jenisnya itu sudah azali, sudah dari dulu Allah itu disifati bisa berbicara. Adapun satuan pembicaraannya itu berbeda-beda. Itu namanya hadithul ahad. Ya, itu sesuatu yang baru, yang Allah baru akan berbicara kalau Allah menghendaki. Dan kepada siapa Allah berbicara? Yang memang Allah pilih dari di antara makhluk-makhluknya, entah kepada malaikat, entah kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, ya, seperti itu. Ya. Jadi intinya Allah itu senantiasa memiliki sifat bisa berbicara. Ya. Adapun jenis pembicaraannya nanti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu namanya hadithul qadimun nau', hadithul ahad. Ya. Kemudian ta'liqun ala kalamil muallif fi faslil kalam. Ada sedikit catatan di sini berkaitan dengan ucapan penulis yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkaitan dengan masalah al-kalam. Qauluhu yaitu ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala yang mengatakan mutakallimun bi kalamin qadim. Allah itu memiliki atau maha bisa berbicara dengan pembicaraan yang qadim, pembicaraan yang sudah lama, yang sudah lampau, azali, yakni qadimun nau' hadithul ahad. Maka yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah qadim, kalamun qadim itu adalah qadimun nau' hadithul ahad. Ya, bukan hanya kalamun qadim saja, tapi maksud beliau adalah kalamun qadim, yaitu jenisnya sudah azali, sudah dari dulu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, sifat berbicara, ya. Akan tapi dari jenis-jenis persatuan pembicaraannya itu hadithul ahad. Itu baru sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jenis-jenisnya berbeda-beda. La yasluhu illa hadzal ma'na, maka tidak pas ya kecuali dengan makna ini yang apa yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah taala. Ala madhhabi ahli sunnah, karena ini sesuai dengan madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Wa in kana zahiru kalamihi innahu qadimun nau' wal ahad. Walaupun zahir kalamnya ya bahwasanya jenis kalam itu qadimun nau' wal ahad, ya. Artinya zahirnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah itu secara lafaz, secara tulisan beliau itu zahirnya beliau meyakini bahwasanya kalamullah itu qadimun nau' saja, ya. Adapun perkataannya itu juga qadimun nau' katanya, ya. Ini dohirnya, tapi setelah diteliti kembali dari tulisan-tulisan yang lain, maka apa yang diyakini oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, yaitu kalamullah qadimun nau' dan hadithul ahad. Jenisnya sudah azali, sudah dahulu ada, ya. Adapun persatuan kalamnya itu adalah baru sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan lafaz-lafaznya pun berbeda, ya.
Makanya Allah ketika berfirman di dalam Injil, ya, ini berbicara dengan Injil yang masih murni ya, dengan berfirman dengan dalam Taurat itu berbeda jenis-jenis ucapannya. Berbeda lagi nanti jenis ucapan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Waktunya pun berbeda. Allah ketika berbicara membicarakan tentang apa yang ada dalam kitab Injil itu tahunnya yaitu ketika Nabi Isa. Ketika Taurat ketika Nabi Musa, ya, zamannya Nabi Musa. Ketika Zabur zamannya Nabi Daud, ya. Ketika Al-Qur'an zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda-beda. Ya, ini artinya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Adapun sifat kalam yang qadimun nau artinya Allah walaupun tidak sedang berbicara, Allah tetap dikatakan memiliki sifat berbicara. Artinya bisa berbicara walaupun dia tidak sedang berbicara, ya. Beda dengan makhluk tadi, ya. Makhluk akan dikatakan punya sifat berbicara kalau dia sudah bisa berbicara, ya. Tapi sebelumnya dia tidak dikatakan memiliki sifat berbicara. Taib. Qauluhu sami'ahu Musa min ghairi wasitatin, yaitu ucapan muallif, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di mana kalamullah itu didengar Nabi Musa tanpa perantara. Artinya Nabi Musa benar-benar yang didengar itu adalah suara dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat ke-13. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, ya, di ayat sebelumnya kan dikatakan ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, ya, maka lepaskanlah kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di bukit yang disucikan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan pembicaraannya dengan Nabi Musa dengan mengatakan wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu wahai Musa, fastami', maka dengarkanlah, ya, lima yuha, terhadap apa yang akan diwahyukan kepadamu, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Nabi Musa alaihissalam fastami', dengarkan. Berarti menunjukkan apa? Kalamnya Allah itu bisa didengar, ya. Dan yang didengar Nabi Musa itu bukan suara ciptaan Allah, bukan makhluk ciptaan Allah menciptakan suara kemudian bisa didengar oleh Nabi Musa sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. Allah menciptakan suaranya sendiri, artinya menciptakan suara untuk menyampaikan apa yang ada dalam ungkapan hatinya Allah. Enggak, itu benar-benar suara yang dari Allah yang memang bisa didengar oleh Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan fastami lima yuha, dengarkan, ya. Setelah Allah mengatakan wa ana ikhtartuka, ya, dan aku telah memilihmu wahai Musa, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan. Qauluhu sami'ahu Jibril, kemudian ucapan muallif rahimahullah dengan mengatakan dan kalamullah itu juga didengar oleh Jibril, ya, alaihi salam, oleh malaikat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 102, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik. Katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus, ya, telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran, Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbik, dari Rabbmu, dari sisi Rabbmu. Artinya
Nggak mungkin malaikat Jibril itu turun membawa Al-Quran kecuali setelah malaikat Jibril itu mendengar itu langsung diucapkan oleh Allah SWT. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril mendengarnya. Kemudian setelah itu turunlah malaikat Jibril untuk membicarakan atau menyampaikan apa yang didengarnya tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, demikian pula ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu-wahyu yang lain sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril mendengar firman Allah yang di dalam Taurat, yang di dalam Injil, itu kemudian disampaikan kepada nabi-nabi yang Allah pilih, kepada para rasul yang Allah pilih, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, ya. Itu semuanya firman Allah SWT yang bisa didengar oleh malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menyampaikannya kepada para rasul, ya. Qauluhu, kemudian ucapan muallif rahimahullah, wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan kalamullah itu juga bisa didengar oleh orang yang Allah izinkan baginya untuk bisa mendengarnya dari malaikat-malaikatnya dan juga rasul-rasulnya. Ammal malaikatu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakinna rabbana idza qada amran sabbaha hamalatul arsh thumma yusabbihu ahlus sama alladzina yalunahum hatta yablugha tasbiha, ya, atau hatta yablugha tasbihu ahlas sama'i dunya fayaqulu alladzina yaluna hamalatul arsh li hamalatil arsh, ya, madza qala rabbukum fayukhbirunahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun kepada malaikat, yaitu bahwasanya kalamullah, ucapan Allah itu bisa didengar oleh para malaikat, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, akan tapi Rabb kami apabila telah menentukan perkaranya, maka sabbah hamalatul arsh, maka malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu bertasbih mensucikan Allah SWT. Kemudian penduduk langit, ya, yang di bawahnya itu juga ikut bertasbih, sampai kemudian tasbihnya tersebut sampai kepada penduduk langit yang paling bawah, ya, langit dunia, ya. Maka penduduk langit dunia, malaikat yang berada di langit yang paling bawah itu pun ikut bertasbih sebagaimana tasbihnya para pemikul arsy, ya. Kemudian mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabbmu, ya. Jadi setelah mendengar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang paling dekat, yaitu yang memikul arsy, itu bertasbih. Kemudian yang di bawah-bawahnya itu ikut bertasbih pula, terus sampai penduduk langit yang paling bawah, yaitu malaikat yang paling bawah. Jadi langit yang paling bawah itu ikut bertasbih semuanya, ya. Kemudian baru setelah itu mereka bertanya apa yang difirmankan oleh Rabbmu. Ini bertanya kepada malaikat hamalatul arsy yang mendengar ucapan Allah tadi, ya. Fayukhbirunahum, maka para malaikat pemikul arsy yang mendengar firman Allah tadi, ucapan Allah tadi, maka mereka pun mengabarkan tentang apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amar rusul faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan lailatal mi'raj. Adapun dari kalangan para rasul itu telah tetap bahwasanya dalam hadis yang sahih
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Al-Mi'raj, yaitu malam ketika Nabi kita diangkat ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu salat 5 waktu. Dan itu kisahnya ma'ruf. Ya, kisahnya ma'ruf, ya. Sampai-sampai diperingati oleh sebagian dari saudara-saudara kita dengan peringatan Isra Mi'raj, ya. Ini ma'ruf, ya. Dan Rasulullah SAW diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, ya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya memang Allah itu keberadaannya di atas, ya, keberadaannya di atas, ya. Kalau Allah itu di mana-mana, nggak perlu Allah menaikkan Nabi kita Muhammad SAW itu untuk menerima wahyu sholat, nggak perlu, ya. Karena sholat itu istimewa dan Allah ingin menetapkan sholat tersebut pada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan keistimewaan kedudukan sholat tersebut langsung Allah tetapkan di atas, artinya di mana Allah Subhanahu wa taala berada, ya. Tapi jangan dibayangkan Allah itu diliputi langit, enggak. Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, ya. Allah di atas segalanya. Tidak ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Hadis Isra Mi'raj itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Baik. Qauluhu wa innahu subhanahu yukallimul mu'minina wa yukallimunahu. Adapun ucapan muallif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan berbicara kepada orang-orang beriman dan orang-orang beriman akan berbicara dengannya, li hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaquluna labbaik rabbana wa sa'daik. Al-hadits muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman li ahlil jannah, kepada penduduk surga, wahai ahlul jannah, ya. Jadi Allah menyeru kepada ahlul jannah, ngajak bicara dengan seruan tersebut. Fayaqulun, maka kemudian orang-orang beriman dari penduduk surga tersebut itu mengatakan labbaik rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, ya, wa sa'daik, dengan sepenuhnya, ya. Artinya ketika Allah berfirman dengan seruannya ya ahlal jannah, itu didengar oleh orang-orang beriman waktu itu di dalam surga, ya. Makanya orang-orang beriman mengatakan labbaik rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu wahai Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qaluhu, kemudian apa yang diucapkan oleh penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa ya'dzanu lahum fayazurunahu, dan Allah mengizinkan bagi orang-orang beriman untuk menziarahinya, li hadithi Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannah idza dakhalu fiha nazalu bi fadli a'malihim thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum. Al-hadits wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala gharibun wa dha'afahu Al-Albani, ya. Adapun hadis yang berkaitan dengan orang-orang beriman diizinkan untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang katanya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga apabila telah masuk ke dalam surga, nazalu bi fadli amalihim, mereka menempati tempat-tempat sesuai dengan amal mereka, ya. Dan ini menunjukkan memang ini sesuai, artinya
Masuk surga itu bukan dengan sebab murni amal manusia, kan tapi itu karena rahmat. Adapun amal soleh itu untuk menentukan nantinya kedudukan masing-masing seorang di dalam surga. Ya, paham ya? Makanya Rasulullah mengatakan la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga hanya sebab kalian beramal soleh, enggak. Kemudian para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga bukan dengan amal solehmu juga. Wala ana, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pula aku, walakin ayyataghammadani Allah bi rahmatih, akan tapi Allah meliputiku dengan rahmatnya. Artinya seseorang itu masuk surga karena Allah meliputi rahmatnya, dan rahmat Allah itu turun di dalam amal-amal soleh seorang hamba. Makanya seorang hamba tetap dianjurkan untuk beramal soleh, dan amal soleh itu nantinya untuk menentukan kedudukannya di akhirat. Semakin amal solehnya bagus, ikhlas, sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka semakin tinggi kedudukan seorang hamba di surga. Ya. Kemudian tsumma yu'dzanu lahum, kata Rasulullah, kemudian diizinkan bagi mereka fi miqdari yaumil jum'ah, sesuai dengan kadar hari Jumat di hari-hari di dunia, fayazuruna rabbahum, kemudian orang-orang beriman tersebut mengunjungi Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadis ini hadis yang dhaif, ya. Hadisnya panjang tapi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tapi hadisnya lemah, ya. Bahkan Imam Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan, beliau mengatakan hadza haditsun gharibun, ini hadis yang asing. Artinya ini isyarat dari beliau, ya, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya hadisnya lemah, ya. Baik, ya. Tapi dengan hadis-hadis yang di atas yang jelas-jelas sahih tadi sudah cukup untuk menetapkan bahwasanya sifat kalam bagi Allah itu bisa didengar. Wa qaluhu, kemudian tersisa dari perkataan muallif yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa qala Ibnu Mas'ud idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'i, ya. Wa rawa dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang membawakan sebuah athar dari seorang sahabat, riwayat dari seorang sahabat, yaitu berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka itu akan bisa didengar oleh penduduk langit suaranya. Ini yaitu orang-orang atau para malaikat penduduk langit yang mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hal tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya ini riwayat mauquf, ucapan sahabat tapi memiliki hukum marfu', ya. Karena ini masalah ghaib, enggak mungkin seorang sahabat itu berbicara tanpa pernah mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Atharu Ibnu Mas'ud lam ajidhu bihadzal lafz wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid bi alfadhin minha sami'a ahlus samawati lis samawati salsalah, ya. Wa amal marwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min haditsin Nawas ibni Sam'an marfu'an, ya. Idza arada Allahu an yuhiya bi amrihi takallama bil wahyi fa idza takallama akhadhat as-samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan shadidatan min khawfillahi fa idza sami'a dhalika ahlu samawati sa'iqu. Al hadits rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Hatim, ya. Dan ini ringkasnya hadisnya sahih, ada yang mauquf, ada yang marfu', ya. Artinya
Hadis dari Abdullah bin Mas'ud tersebut ada dua versi, yang satu mauquf artinya itu ucapan Abdullah bin Mas'ud, yang satu marfu artinya benar-benar diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti menunjukkan walaupun itu ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud tapi tetap dihukumi marfu, artinya itu dari Nabi karena memang ada riwayat yang marfu tadi, ya. Dan itu riwayat sahabat yang mauquf itu juga riwayatnya sahih, ya. Yang artinya sahabat tidak mungkin berbicara tentang masalah yang gaib kecuali kalau mereka sudah pernah mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena riwayat mauquf itu biasanya diriwayatkan oleh sahabat karena mungkin sahabat pernah mendengar dari Nabi tapi mungkin tidak hafal secara teksnya, ya, secara keseluruhan, secara letter luck-nya, akan tapi kemudian sahabat itu mengungkapkannya dengan ungkapannya yang intinya Nabi pernah mengatakan seperti ini. Itu dengan ungkapannya sendiri, ya, yang diambil dari inti dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu mauquf, dari artinya riwayat yang hanya diucapkan oleh para sahabat. Tapi kalau itu pembicaraan masalah hal yang gaib, maka tidak mungkin para sahabat mereka sendiri, ya. Artinya itu benar dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, cuman ungkapannya diungkapkan oleh para sahabat, ya. Baik, dan itu lafadznya tadi sudah disebutkan beberapa lafadz ya, yang mengatakan athar dari Abdullah bin Mas'ud ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lam ajidhu bihadzal lafz, aku tidak mendapati dengan lafadz ini. Akan tapi Ibnu Khuzaimah telah menyebutkan jalan-jalannya di kitab Tauhid milik beliau dengan lafaz-lafaz sebagai berikut, yaitu sami'a ahlus samawati lis samawati salsalah, penduduk langit yaitu para malaikat telah mendengar, ya, firman Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah, ya, kemudian disampaikan kepada penduduk langit berikutnya, ya, dan yang didengar tersebut itu seperti solsolah, yaitu suara gemerincing dari rantai yang ditarik di atas batu, ya, solsolah, memekakkan telinga, ya. Dan ini dalam Al-Quran telah disebutkan bagaimana sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, suaranya itu bagaimana sehingga membuat malaikat itu pingsan, ya. Adapun yang marfu itu riwayat Nawas ibni Sam'an secara marfu, yaitu idza aradallah an yuhiya bi amrihi takallama bil wahyi, apabila Allah menginginkan untuk mewahyukan urusannya, yaitu dengan menetapkan satu perkaranya, maka takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyu. Fa idza takallama akhadhatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan syadidatan min khaufillah, maka Allah berbicara dengan wahyu. Apabila Allah telah berbicara, maka langit-langit pun bergetar, ya, dan berguncang hebat itu langit, ya, min khaufillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu, maka apabila penduduk langit, para malaikat itu mendengar dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari kalamullah tersebut, maka sa'iqu, mereka seketika pingsan, ya. Jadi para malaikat itu mendengar pertama kali kalamullah itu langsung pingsan, mendengar ucapan Allah langsung pingsan, ya. Dan ini hadisnya sahih dengan berbagai jalannya, ya. Baik, ini dulu insyaallah kita masuk pada fasal berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu Al-Quran kalamullah. Setelah membahas tentang sifat kalam, maka di sini mu'alif akan membahas tentang Al-Quran.
Artinya ketika kita sudah memahami dan meyakini bahwasannya Allah punya sifat kalam, punya sifat berbicara, dan kemudian Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah SWT, maka konsekuensinya bahwasanya keyakinan kita adalah Al-Quran itu kalamullah, itu ucapan dari Allah, benar-benar itu sesuatu yang diucapkan oleh Allah SWT, ya, dan bukan makhluk. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.